Ayat yang ke-30. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk di golongan ini. Dan saya pun berharap insyaallah sedang proses juga Bapak Ibu. Hebatnya Al-Quran, jelas kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang melafazkan, melafazkan. Makanya di sini dikatakan qalu, mengatakan. Rabbunallah, yang mengatur kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Berani dia mengatakan itu di kantor, di rumah, di tempat pekerjaan, di toko, atau di forum-forum apa. Qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah, ini dua Pak, dua syaratnya, dan Allah akan kasih apa itu? Nah, ini hebatnya nanti orang-orang yang dia melafazkan Tuhan kami adalah Allah, yang mengatur kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tidak goyang dengan harta, nggak goyang dengan jabatan, tidak goyang dengan janji. Yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah. Kata Allah, Allah mengutus untuk dia, Allah menurunkan untuk orang ini al-malaikah, para malaikat. Allahumma. Kemudian jemaah yang saya muliakan, ini jelas tatanazzalu, Allah turunkan. Makanya kalau ada yang menyelamatkan Bapak Ibu ketika ada orang yang ingin memusnahkan kita, ingin mencelakai kita, Allah akan turunkan. Syaratnya cuma dua, lafazkan Tuhan kami Allah, yang mengatur kami Allah, dan yang kedua istiqomah, tidak ada tergoda, tidak goyang. Kalau itu kata Allah, Allah turunkan, ini lafaznya jelas, nuzul, tatanazzalu, jelas, dan benar-benar pakai tasdid Pak. Kalau dalam Al-Quran pakai tasdid sebelum akhir ayat, sebelum akhir kalimat, itu benar-benar. Contoh, hasana artinya baik, hasan artinya lebih baik, nazala artinya turun, nazala artinya benar-benar turun. Di sini kata Allah dipakai tatanazzal. Masya Allah, luar biasa. Lalu jemaah yang saya muliakan, Allah turun para malaikat, Allah turunkan malaikat untuk apa gunanya? Hebatnya Bapak Ibu, untuk apa Allah utus malaikat untuk Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan kita masuk. Yang pertama, alla takhafu. Para malaikat itu tugasnya supaya orang-orang tersebut tidak ada merasa khawatir, tidak ada merasa takut, tidak takut dibunuh, tidak takut dipenjara, tidak takut dimusnahkan. Ini malaikat, tugasnya malaikat diutus oleh Allah. Tidak heran para ulama kalau seandainya ada dia di penjara nggak takut. Tidak heran pengusaha kalau dia menjalankan syariat Islam tidak takut. Kalau dia, Utsman bin Affan disuruh hijrah dari Mekah, tinggal semua harta beliau, patuh Madinah, Allah ganti bahkan berlipat-lipat. Karena apa? Rabbunallah, Tuhan kami Allah, dan dia istiqomah. Said Qutb ketika ditangkap oleh Presiden Mesir, tolong berhenti berdakwah, tolong berhenti katakan Allah, tolong berhenti untuk apa? Kata Said Qutb, saya nggak mau. Rabbunallah, yang ngatur saya Allah, bukan kamu. Hebatnya Pak. Sampai Said Qutb itu di penjara, apa yang terjadi? Keluar tafsir namanya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Aid Al-Qarni di penjara, keluar buku La Tahzan. Buya Hamka di penjara, keluar buku Al-Azhar.
Jadi jemaah yang saya muliakan, ulama atau siapapun orangnya pas di penjara Allah utus para malaikat, nggak ada rasa khawatir. Jadi jangan heran kalau ada orang yang menakut-nakuti sekarang zamannya ya, menakut-nakuti orang kaya, menakut-nakuti para ulama, menakut-nakuti pengusaha Islam. Jangan takut. Kenapa? Allah yang mencabut rasa takutnya. Ya Allah, luar biasa. Ini ayat Pak, bukan kata saya. Cuman 2 syaratnya. Rabbunallah, istiqomah. Oh kamu begini-begini, kamu ulama, kalau kamu katakan ini kamu akan dipecat. Rabbunallah, istiqomah. Kalau kamu begini, insya Allah kamu akan dikasih ini bla bla bla. Rabbunallah, istiqomah. Kalau kamu begini, insya Allah dikasih modal dari bank. Rabbunallah, istiqomah. Masya Allah. Kalau ini bukan kata Allah, akan turunkan para malaikat untuk mencabut rasa takut. Maka orang-orang tersebut, mohon maaf, tidak akan merasa khawatir. Dibunuh, dipenjara, disiksa, nggak bakalan bisa. Karena Allah yang luar biasa. Kalau saya deretkan dari mulai dari Nabi sampai sekarang Pak, yang para ulama atau para orang-orang pengusaha atau para pemimpin Islam yang ditakut-takuti dan dianggap mereka takut, no, malah mereka senang, bergembira mereka, malah makin ditekan makin bergembira mereka. Pengusaha makin ditekan makin menggembira mereka. Kenapa? Allah takhafu, yang menghilangkan rasa takut itu adalah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Yang kedua, apa tugas malaikat kalau kita berani mengatakan yang mengatur saya Allah dan istiqomah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan. Ini pakai waw. Kalau orang takut pasti cemas. Ini hebatnya Al-Qur'an. Kalau seandainya tidak takut pasti berani. Nah, ini hebatnya. Jadi memang luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk. Saya pun proses. Kalau seandainya ini, ya Allah cabut rasa takut, tidak takut dengan apapun. Lalu wala tahzan, kata Allah cabut rasa sedih. Istrinya mau dibunuh nggak apa-apa, silahkan. Anak mau dipenjara, silahkan. Hartamu mau disita, silahkan. Lah tahzan, tidak cemas. Ya, ini hebatnya Al-Quran. Kalau kita masuk di sini, insya Allah 2 syarat saja. Tidak banyak-banyak syaratnya. Al-Quran. Setelah Allah hilangkan rasa takut, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun berita, apapun bentuk menakut-nakuti, wala, tidak takut. Dan yang kedua, tidak cemas. Insya Allah kita semua yang ada di masjid Pasar Mambo ini, Iman, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk Pak. Dan saya pun berdoa, kita termasuk. Ya Allah, Engkau yang mendatangkan rasa takut, Engkau yang mendatangkan rasa cemas, rasa khawatir. Sekarang Engkaulah yang menentukan sesuatu itu, ya Allah. Khawatir, cemas, itu Engkaulah yang akan mengutus para malaikatmu untuk menutup dari kami. Apalagi hebatnya Al-Quran. Setelah dihilangkan rasa takut, yang menghilangkan siapa? Malaikat yang diutus. Habis itu apa? Dihilangkan rasa cemas. Wa abasyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hei, luar biasa Pak. Bukan hanya dicabut rasa takut dengan rasa cemas, tapi yang hebatnya yang ketiga, tugas para malaikat itu adalah mengasih kabar gembira. Hei kamu yang masuk penjara, kamu surga nanti dibisikkan oleh malaikat. Hei kamu yang bangkrut, kamu akan mati syahid. Luar biasa. Siapa yang kerja? Malaikat yang diutus oleh Allah. Makanya orang-orang yang istiqomah jangan coba-coba. Said Qutb ketika mau dibunuh katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gantungan untuk membunuh dia sudah siap dan dia tersenyum, siap. Dan dia tidak takut, tidak cemas, dan dia malah tersenyum luar biasa. Kenapa dia tersenyum? Karena Allah bayangkan surga untuk dia. Nah, ini hebatnya. Kalau kita Bapak Ibu yang saya muliakan hanya takut dengan sedikit, alangkah khawatirnya kita. Kita yang hadir ini semua dan juga saya termasuk Pak, ini ayat yang saya sampaikan insya Allah
Dua syaratnya, lafazkan. Ini perlu dilafazkan, tidak hanya dalam hati, saya Tuhan saya Allah, tidak bisa. Harus qaulu, karena ini katanya qaulu. Lafazkan Tuhan kami Allah, yang mengatur kami Allah, kemudian istiqomah. Setelah itu tunggu Allah mengutus para malaikat, gunanya menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa cemas, dan yang ketiga memberi kabar gembira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.